Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh keberkahan. Untuk Bapak dan Ibu semua, para orang tua hebat yang saya muliakan. Pernahkah terlintas di benak Bapak dan Ibu sebuah perasaan sedih yang mendalam ketika duduk di meja makan, di hadapan Bapak Ibu tersaji hidangan nasi putih yang hangat, mengepul aromanya wangi, memanggil selera, tapi Bapak Ibu hanya bisa menatapnya dengan rasa takut. Ada suara di kepala yang berkata, "Jangan makan itu, racun itu. Musuh nanti gula darahmu melonjak, nanti kakimu busuk." Akhirnya dengan berat hati, Bapak Ibu menyisihkan nasi itu dan hanya memakan sayur rebus yang hambar. Hidup terasa kehilangan salah satu kenikmatan terbesarnya. Nasi adalah makanan pokok kita sejak kecil, makanan yang membesarkan kita, namun di masa tua, tiba-tiba, dia menjadi tersangka utama perusak kesehatan. Seringkali pasien saya datang dengan tubuh kurus kering dan wajah murung, bukan karena penyakitnya, tapi karena stres menahan lapar dan takut makan nasi. Mereka berpikir satu-satunya jalan untuk sembuh dari diabetes adalah dengan memusuhi nasi putih seumur hidup. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa anggapan itu tidak sepenuhnya benar? Ilmu kedokteran dan gizi terus berkembang. Dan faktanya, musuh kita bukanlah nasinya, melainkan struktur kimia di dalam nasi tersebut yang bisa kita ubah. Hari ini, saya membawa kabar gembira. Ada cara cerdas, cara ilmiah, namun sederhana untuk menyulap nasi putih yang tadinya jahat bagi gula darah, menjadi sahabat yang ramah bagi pankreas. Bapak Ibu, kita akan mengubah nasi biasa menjadi nasi pati resisten. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini, menemani waktu santai. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar teknik memasak yang mungkin belum pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya, tapi teknik ini bisa mengembalikan senyum Bapak Ibu di meja makan. Kita akan belajar cara makan nasi tanpa rasa bersalah dan tanpa lonjakan gula darah yang mengerikan. Sebelum kita masuk ke dapur untuk membedah rahasia ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabar gula darah puasa Bapak Ibu hari ini? Apakah masih di atas 200? Atau sudah stabil? Saya ingin melihat semangat kesembuhan dari Bapak dan Ibu. Coba tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap makan enak gula stabil, dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar. Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi saya. Tanpa basa-basi lagi, atau tanpa bertele-tele, silakan Bapak Ibu siapkan posisi duduk yang paling nyaman, mungkin sambil menyiapkan camilan sehat, seperti potongan buah apel atau segelas air hangat. Karena pembahasan kita hari ini akan sangat mendalam dan detail. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimaknya dengan santai tapi serius. Mari kita luruskan dulu beberapa anggapan salah atau mitos yang sering menyesatkan masyarakat kita tentang nasi dan diabetes ini. Mitos pertama bilang penderita diabetes haram hukumnya menyentuh nasi putih dan wajib ganti ke beras merah atau jagung seumur hidup. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Beras merah memang baik karena seratnya, tapi nasi putih pun bisa memiliki indeks glikemik rendah jika diolah dengan benar. Jadi tidak perlu memaksakan diri makan beras merah yang keras jika Bapak Ibu tidak suka atau giginya sudah tidak kuat mengunyah. Mitos kedua bilang nasi dingin itu obat diabetes. Ini setengah benar, setengah keliru. Nasi dingin memang lebih baik, tapi sekadar didinginkan saja belum cukup untuk membentuk pati resisten yang maksimal. Ada bahan tambahan yang harus dimasukkan saat memasak. Mitos ketiga bilang makan kentang rebus itu pasti aman. Hati-hati Bapak Ibu, kentang rebus yang dimakan panas lonjakan gulanya hampir sama cepatnya dengan gula pasir. Jadi kuncinya bukan pada jenis makanannya saja, tapi pada suhu dan cara olahnya. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh Bapak Ibu saat makan nasi putih biasa yang panas dan pulen? Mengapa itu berbahaya dan bagaimana kita bisa mengubahnya?
Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana agar mudah dibayangkan. Bayangkan, sepiring nasi putih panas yang baru matang itu seperti sebuah koper yang terbuka lebar. Isinya adalah pakaian yang berantakan, di mana pakaian itu adalah molekul gula atau glukosa. Karena kopernya terbuka lebar, alias struktur patinya renggang akibat pemanasan, maka saat nasi itu masuk ke perut enzim pencernaan, Bapak Ibu sangat mudah mengambil pakaian-pakaian itu. Dalam sekejap mata gula tumpah ruah ke dalam darah. Inilah yang disebut tsunami gula. Pankreas Bapak Ibu yang sudah tua dan lelah dipaksa bekerja keras memompa insulin untuk menangani banjir gula ini. Lama-kelamaan, pankreas itu mogok kerja dan gula tetap tinggi di dalam darah merusak organ-organ lain. Namun nasi yang akan kita buat nanti, yang disebut nasi pati resisten, adalah seperti koper yang terkunci rapat dan dililit rantai besi. Meskipun isinya tetap pakaian atau gula, tapi tubuh Bapak Ibu susah payah untuk membukanya. Enzim pencernaan tidak bisa menembus dinding pertahanan koper itu. Akibatnya, gula yang keluar ke darah itu sedikit demi sedikit, tetes demi tetes, tidak tumpah sekaligus. Bahkan, sebagian nasi itu tidak bisa dicerna sama sekali, dan langsung lewat menuju usus besar, untuk menjadi makanan bakteri baik. Ada 3 bahaya utama jika Bapak Ibu terus-menerus makan nasi putih biasa yang panas dan pulen, tanpa teknik khusus. Bahaya pertama adalah glikasi, atau karamelisasi darah. Bayangkan gula pasir yang dipanaskan di wajan, lama-lama akan meleleh, dan menjadi karamel yang lengket dan coklat bukan? Nah, gula darah yang tinggi akibat nasi panas akan menempel pada sel darah merah. Bapak Ibu membuatnya lengket seperti karamel. Darah yang lengket ini akan menyumbat pembuluh darah kapiler yang sangat kecil di mata dan ginjal. Inilah penyebab kenapa penderita diabetes bisa buta dan gagal ginjal. Darahnya terlalu kental oleh gula. Bahaya kedua adalah kelelahan pankreas. Organ tubuh kita punya masa pakai. Pankreas lansia tidak sekuat anak muda. Jika setiap kali makan, 3 kali sehari Bapak, Ibu memberikan beban kerja berat berupa nasi panas yang cepat. Jadi gula pankreas akan cepat rusak, sel beta pankreas akan mati, dan tidak bisa memproduksi insulin lagi. Kalau sudah begini obat minum tidak akan mempan. Dan Bapak Ibu harus suntik insulin seumur hidup. Kita ingin mencegah hal ini. Bahaya ketiga adalah kelaparan seluler. Ini yang aneh, tapi nyata. Bapak Ibu makan banyak nasi, tapi tetap merasa lemas dan lapar. Mengapa? Karena gula dari nasi itu tertahan di darah, tidak bisa masuk ke dalam sel otot untuk jadi energi. Karena pintunya macet. Resistensi insulin. Jadi darahnya manis, tapi sel-sel tubuhnya kelaparan. Akibatnya Bapak Ibu jadi lemas mengantuk, dan berat badan turun drastis tapi perut buncit. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu solusi alaminya. Bagaimana caranya kita bisa tetap makan nasi putih yang kita sukai, tapi dengan struktur kimia yang aman? Seperti koper terkunci tadi. Jawabannya ada pada teknik retrogradasi dengan bantuan lemak. Saya mohon Bapak Ibu menyimak detail, langkah demi langkahnya, karena urutannya tidak boleh terbalik. Kita akan memasak nasi obat ini. Bahan yang perlu disiapkan sangat sederhana, dan pasti ada di dapur, atau mudah didapat. Pertama adalah beras putih, boleh jenis apa saja, mau IR 64 pandan wangi, atau mentik wangi silakan. Siapkan sesuai porsi makan. Bapak Ibu misalnya, 2 cup beras. Kedua, dan ini adalah kunci rahasianya, adalah lemak sehat. Bapak Ibu bisa menggunakan minyak kelapa murni, VCO atau minyak zaitun, extra light, atau kalau tidak ada minyak kelapa biasa, bukan minyak sawit bekas gorengan ya. Takarannya adalah 1 sendok teh minyak untuk setiap setengah cup beras. Jadi, kalau Bapak Ibu masak 2 cup, beras siapkan sekitar 1 sendok makan penuh minyak kelapa. Ketiga, air bersih secukupnya, sesuai kebiasaan menanak nasi. Mari kita mulai proses memasaknya. Langkah pertama, cuci beras. Cuci beras seperti biasa sampai bersih. Masukkan ke dalam panci rice cooker. Langkah kedua, penambahan lemak. Masukkan air sesuai takaran. Nah, sebelum tombol cook ditekan, masukkan minyak kelapa tadi ke dalam air beras.
Aduk rata. Mengapa harus pakai minyak? Ini ilmu kimianya. Minyak akan masuk ke dalam butiran pati beras saat proses memasak. Minyak ini akan membungkus molekul pati dan mengubah strukturnya menjadi lebih padat sehingga enzim pencernaan nanti sulit memecahnya menjadi gula. Minyak ini adalah pelindung pertama. Langkah ketiga, memasak. Nyalakan rice cooker dan masak nasi sampai matang seperti biasa. Langkah keempat, pendinginan atau retrogradasi. Ini adalah rahasia terbesarnya yang sering dilewatkan orang. Setelah nasi matang, jangan langsung dimakan panas-panas. Aduk sebentar untuk membuang uap panasnya, biarkan sampai suhu ruang. Setelah dingin, pindahkan nasi ke dalam wadah tertutup dan masukkan ke dalam kulkas lemari es bagian bawah, bukan freezer. Berapa lama di kulkas? Minimal 12 jam. Misalnya Bapak Ibu masak sore ini, masukkan kulkas, besok pagi baru dimakan. Atau masak pagi ini untuk dimakan besok pagi. Apa yang terjadi di dalam kulkas selama 12 jam itu? Saat nasi yang dimasak dengan minyak tadi didinginkan, terjadi proses kristalisasi pati. Molekul pati yang tadinya renggang akan saling mengikat erat, membentuk kristal yang kuat. Inilah yang disebut pati resisten. Pati ini tidak akan dikenali oleh enzim pencernaan sebagai gula biasa, tapi dianggap sebagai serat. Langkah kelima, pemanasan kembali. Lalu Bapak Ibu bertanya, masa saya makan nasi dingin keras dari kulkas? Tentu tidak. Setelah didiamkan 12 jam di kulkas, Bapak Ibu boleh mengambil nasi secukupnya, lalu hangatkan kembali. Boleh dikukus sebentar, atau dihangatkan di magic cam sebentar, asal jangan terlalu lama, sampai lembek sekali. Jangan khawatir, proses pemanasan ulang ini tidak akan merusak pati resisten yang sudah terbentuk. Kristalnya sudah kuat, jadi Bapak Ibu bisa makan nasi yang hangat pulen, tapi secara kimiawi, dia aman. Tidak menaikkan gula darah drastis. Cara konsumsinya bagaimana? Tetap gunakan aturan piring tinggi. Ambil piring makan Bapak Ibu. Bayangkan garis huruf tinggi di atas piring, setengah bagian piring, isi dengan sayuran hijau, bayam, kangkung, brokoli, atau lalapan. Seperempat bagian isi dengan lauk protein ikan, telur, tempe, ayam tanpa kulit. Dan seperempat sisanya barulah isi dengan nasi pati resisten yang sudah kita buat tadi. Kunyah, perlahan minimal 30 kali kunyahan, agar otak sempat menerima sinyal kenyang. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri. Kita periksa apakah tubuh Bapak Ibu sudah mengalami tanda-tanda kerusakan akibat gula darah yang tidak terkontrol dari nasi yang salah selama ini. Silakan cari posisi duduk yang nyaman dan terang. Langkah pertama, mari kita lakukan tes lingkar perut. Bapak Ibu bisa menggunakan meteran jahit atau tali. Ukur lingkar perut tepat di garis pusar. Bagi bapak-bapak, jika lingkar perutnya lebih dari 90 cm, dan bagi ibu-ibu lebih dari 80 cm itu, tanda lampu merah. Itu artinya Bapak Ibu memiliki lemak visceral yang tebal, yang membungkus organ dalam. Lemak ini adalah tanda resistensi insulin yang kuat. Artinya, tubuh Bapak Ibu sudah sangat kesulitan mengolah karbohidrat biasa. Metode nasi pati resisten ini wajib Bapak Ibu lakukan mulai besok. Langkah kedua, cek lipatan kulit. Coba Bapak Ibu bercermin atau minta tolong pasangan. Perhatikan kulit di leher bagian belakang lipatan ketiak atau lipatan siku. Apakah ada warna kehitaman yang menebal dan berbeludru, seperti daki yang tidak bisa hilang walau digosok sabun sekuat tenaga? Jika ada itu, namanya acanthosis nigricans. Itu bukan daki karena kurang mandi. Itu adalah tanda kulit yang keracunan insulin yang tinggi. Itu tanda diabetes tipe 2 sudah bersarang di tubuh. Langkah ketiga, tes kantuk setelah makan. Coba ingat-ingat saat Bapak Ibu makan siang dengan nasi putih biasa kemarin. Sekitar 30 menit atau 1 jam setelah makan, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah Bapak Ibu merasa segar, bertenaga, siap beraktivitas, atau justru diserang rasa kantuk yang berat, mata terasa lengket dan tubuh lemas ingin tidur? Jika Bapak Ibu mengalami kantuk berat atau food coma setelah makan nasi itu, tanda gula darah Bapak Ibu melonjak tajam, lalu jatuh drastis.
Itu tanda metabolisme yang buruk. Nasi pati resisten akan menghilangkan gejala ini. Bapak Ibu akan tetap segar setelah makan. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda tadi, jangan panik dan jangan stres. Stres justru menaikkan gula darah. Tarik napas dalam-dalam. Solusinya sudah ada di tangan Bapak Ibu sekarang. Tinggal dipraktikkan di dapur. Mari kita bercermin dari kisah nyata, salah satu pasien saya yang sangat membekas di hati, sebut saja namanya Bapak Burhan, usia 70 tahun. Pak Burhan adalah seorang pensiunan yang sangat mencintai kuliner, terutama nasi Padang dan nasi uduk. 5 tahun lalu, beliau divonis diabetes dengan gula darah puasa mencapai 300. Karena ketakutan yang luar biasa dan informasi yang salah, Pak Burhan memutuskan untuk berhenti makan nasi total. Beliau menggantinya dengan kentang rebus dan ubi, tapi tanpa aturan porsi. 3 bulan menjalani diet tanpa nasi, Pak Burhan bukannya membaik, malah semakin memburuk. Badannya menyusut drastis, otot lengan, dan kakinya mengecil atau sarkopenia. Beliau menjadi sangat lemah. Sering pusing berkunang-kunang, dan emosinya tidak stabil. Sering marah-marah kepada istri. Puncaknya beliau pingsan di kamar mandi karena hipoglikemia atau gula darah drop. Saat dibawa ke saya, beliau menangis dan berkata, "Dokter, hidup saya rasanya sudah tidak ada gunanya. Makan tidak enak badan, sakit semua." Saya menenangkan beliau. Saya jelaskan bahwa tubuh butuh karbohidrat, tapi karbohidrat yang berkualitas. Saya ajarkan beliau dan istrinya cara memasak nasi dengan minyak kelapa dan didinginkan di kulkas seperti yang saya jelaskan tadi. Saya minta beliau makan nasi itu dengan porsi terukur ditambah lauk dan sayur yang banyak. Awalnya, beliau ragu, takut gulanya naik lagi. Tapi, beliau mencoba. 1 bulan kemudian, Pak Burhan datang kontrol dengan wajah yang jauh lebih segar. Pipinya sudah mulai berisi, tidak cekung lagi. Senyumnya lebar. Beliau membawa hasil lab gula darah puasanya stabil di angka 120, dan HbA1c-nya turun dari 9 menjadi 7. Beliau berkata, "Dokter, terima kasih. Saya merasa hidup lagi. Saya bisa makan nasi hangat dengan keluarga tanpa rasa takut, dan badan saya bertenaga." Kisah Pak Burhan ini mengajarkan kita bahwa ekstrem itu tidak baik. Jalan tengah dengan ilmu adalah yang terbaik. Nasi bukan musuh jika kita tahu cara menaklukkannya. Nah, banyak yang bertanya ke saya, mau tanya, ada beberapa hal yang masih membingungkan keluarga pasien. Mari kita bahas dalam segmen tanya-jawab berikut, yang mungkin mewakili pertanyaan Bapak Ibu di rumah. Pertanyaan pertama, dokter, apakah nasi pati resisten ini rasanya akan aneh? Apakah berminyak dan keras? Jawabannya, sama sekali tidak, Bapak Ibu. Minyak kelapanya jumlahnya sedikit, hanya sebagai pengubah struktur kimia, tidak akan membuat nasi berminyak seperti nasi goreng. Justru nasinya akan terlihat lebih mengkilap, dan bulirnya terpisah indah, tidak menggumpal lengket. Rasanya tetap nasi enak. Saat dihangatkan kembali, teksturnya akan pulen seperti biasa. Hanya saja, Bapak Ibu akan merasa lebih cepat kenyang, karena sifatnya yang seperti serat. Pertanyaan kedua, dokter, bolehkah saya menerapkan metode ini pada makanan lain, seperti kentang atau pasta? Jawabannya sangat boleh, dan sangat dianjurkan. Prinsip pati resisten ini berlaku untuk semua makanan bertepung. Kentang rebus, ubi rebus, singkong rebus atau pasta, jika didinginkan di kulkas selama 12-24 jam, lalu dihangatkan kembali, indeks glikemiknya akan turun drastis. Jadi, kalau Bapak Ibu bosan nasi dan mau makan kentang, rebuslah kentangnya hari ini, simpan kulkas, makan besok. Itu jauh lebih aman daripada kentang rebus panas yang baru matang. Pertanyaan ketiga, dokter, apakah saya boleh makan nasi ini sepuasnya karena sudah aman? Jawabannya, tetap tidak boleh berlebihan, Bapak Ibu. Meskipun gulanya masuk pelan-pelan, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, misalnya 3 piring, tetap saja total kalorinya tinggi. Kalori yang berlebih tetap akan disimpan, jadi lemak dan bikin gemuk. Jadi kuncinya adalah, jenisnya diganti jadi pati resisten, dan porsinya dijaga 1/4 piring. Dengan begitu Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat maksimal. Bapak dan Ibu yang saya cintai,
Kesehatan di masa tua adalah tentang bagaimana kita menikmati hidup dengan bijaksana. Tuhan menciptakan berbagai macam makanan untuk kita nikmati, bukan untuk kita takuti. Diabetes bukanlah akhir dari segalanya. Diabetes hanyalah sinyal bahwa tubuh meminta kita untuk mengubah cara hidup dan cara makan. Bayangkan, betapa indahnya jika mulai besok Bapak Ibu bisa duduk makan bersama anak cucu, menikmati nasi hangat yang pulen, tanpa ada rasa was-was. Bayangkan, energi Bapak Ibu kembali pulih, bisa berjalan kaki ke masjid, bisa berkebun, bisa melakukan hobi tanpa terhalang rasa lemas dan kantuk. Semua itu bisa dimulai dari perubahan kecil di dapur Bapak Ibu malam ini. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai titik balik. Nanti sore cobalah masak nasi dengan cara baru ini. Siapkan minyak kelapanya, siapkan wadahnya, anggaplah proses memasak ini sebagai ikhtiar dan ibadah Bapak Ibu untuk menjaga amanah tubuh yang Tuhan titipkan. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru dan memberikan harapan, saya mohon dengan sangat, jangan simpan rahasia ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup reuni sekolah, atau ceritakan kepada tetangga sebelah yang mungkin juga menderita diabetes. Sampaikan pada mereka ada cara makan nasi yang aman. Loh, ayo kita coba. Satu kali Bapak Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menyelamatkan kualitas hidup satu orang lansia di luar sana dari ancaman komplikasi diabetes. Itu adalah sedekah ilmu jariah yang pahalanya mengalir terus setiap kali mereka makan dengan tenang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha Memberi rezeki, berkahilah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kami. Jadikanlah setiap butir nasi yang kami makan sebagai sumber kekuatan untuk beribadah kepadamu, bukan sebagai sumber penyakit. Jagalah gula darah kami agar tetap stabil. Lindungilah organ tubuh kami, dan berikanlah kami sisa usia yang sehat, mandiri, dan bahagia. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga, Bapak Ibu, bersama saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Segera praktikkan resep nasinya dan rasakan perbedaannya. Tetap semangat, tetap sehat, dan nikmatilah makanmu dengan rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.